Selamat malam Sobat Binar semuanya. Kita di sini seperti biasa di Webinar Insightful Indonesia. Kita akan ada webinar Here's to You. Karena kami di Webinar Insightful Indonesia, kita akan kasih edukasi ke kalian tentang berbagai hal terkait apa yang kalian ingin tanyain ya, khususnya tentang apa itu psikologi dan hal-hal yang mungkin di sekitar kalian itu mau kalian tanya tentang psikologi itu sendiri gitu. Misalkan kalian punya permasalahan dengan diri kalian sendiri, ataupun kalian bisa juga ngebahas tentang apa yang sebenarnya kalian mau tanyakan terkait yang dialami oleh teman kalian kayak gitu. Jadi di sini kami di Berbinar Insightful Indonesia, di profil kami di berbinar.in, saya mewakili Berbinar Insightful Indonesia sebagai psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia akan membantu kalian untuk menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin yang akan kalian mau tanyain di acara pada malam hari ini di Berbinar Here's to You atau berarti. Jadi buat kalian yang penasaran tentang apa sebenarnya Berbinar Insightful Indonesia dan kenapa kok ada acara pada malam hari ini, tentunya ini bertujuan untuk bisa ngasih edukasi ke masyarakat luas tentang apa itu psikologi yang mungkin selama ini kalian gampang banget dapetinnya itu di dalam internet atau berbagai sosial media tanpa tahu sebenarnya bagian mana itu sebenarnya valid dan bagian mana informasi yang itu kurang valid. Jadi buat kalian yang mau bergabung dan mau ceritain pengalaman kalian, tentunya di sini enggak menggunjingin atau apa, tapi intinya apapun kita ceritain di sini, kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini bisa ngeinspirasi semua orang, semua sobat pintar yang hadir buat nontonin acara di berarti kayak gitu. Oke, selamat malam sekali lagi buat semuanya yang telah bergabung di ini. Seperti biasa kita hari ini akan bagi kalian yang barusan kenal sama Berbinar Insightful Indonesia, tentunya nggak enak kalau aku nggak nyeritain tentang sebenarnya apa sih yang ada di Berbinar Insightful Indonesia, produk-produk apa aja yang sebenarnya kita share, apa yang kita jual, apa yang kita berikan kepada masyarakat untuk mereka. Beberapa di antaranya itu kita punya apa yang namanya itu tentang konseling gitu ya. Tentunya kalau kalian kenal sama konseling dalam konteks psikologi, pasti kebanyakan berhadapan sama psikolog. Tapi buat kalian yang psikolog tapi pengen ngobrol sama yang konselor yang sebaya seusia sama kalian, tentunya kalian bisa nyobain salah satu produk berbinar di konseling itu yang namanya adalah konseling bersama peer konselor atau konselor sebaya. Nggak usah khawatir tentang kualitas layanan yang kami berikan dengan konselor sebaya, meskipun mereka seusia sama kalian, tapi konselor sebaya ini pastinya sudah dapat pelatihan khusus dari para psikolog yang ada di berbinar. Jadi mereka terlatih, sudah terjamin untuk bisa memberikan penanganan atau pelayanan supaya bisa membantuin nemuin solusi yang bisa bikin kalian jadi lebih baik kayak gitu. Betul. Jadi saya permisi matiin ya buat Mas Leo untuk mic-nya, nanti ketika bisa nyalain sendiri gitu ya. Jadi take it easy gitu ya, nggak apa-apa, nanti langsung nyalain aja lagi mikrofonnya kalau pas lagi mau menyampaikan sesuatu terkait apa yang mau ditanyain di dalam Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Dan sebelumnya juga tadi setelah saya ceritain tentang ada yang namanya konseling, ada konselor sebaya, ada konseling bersama konselor sebaya atau berkonselor, dan juga ada konseling bersama psikolog. Jadi kalau kalian itu penasaran sama kayak gimana sih layanannya, tentu kalian juga bisa tonton testimoninya di mana di websitenya Berbinar, di berbinar.in. Kalian cek aja di salah satu menu di fitur yang ada di website tersebut. Di sana kalian bisa cek ada beberapa testimoni yang itu berasal dari kliennya konselingnya Berbinar, dan kalian bisa dapetin informasi sebenarnya kayak gimana sih layanan yang ada di Berbinar, termasuk salah satunya adalah berkonselor maupun konseling bersama berkonselor maupun konseling bersama psikolog. Di sana tentunya karena kami memegang teguh untuk menggunakan atau menawarkan jasa layanan psikologi, khususnya konseling yang itu harus berdasarkan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi pastinya testimoni semua yang kami sampaikan dalam website tersebut itu sudah kami jaga kerahasiaan. Ini dengan cara apa? Dengan cara merahasiakan identitas
atau nama asli atau hal-hal yang terkait atribut yang berhubungan sama si klien. Dan tentunya testimoni tersebut sudah melalui persetujuan dari orang yang bersangkutan untuk bisa ditampilkan di dalam berbagai sosial medianya berbinar. Jadi gak usah ragu, gak usah khawatir, buat kalian bisa cobain layanan konseling tersebut. Jika kalian nanti punya sesuatu yang mau dikonsultasiin, gak harus punya masalah atau gangguan psikologis gimana-gimana, cukup cuma pengen tahu sebenarnya hal-hal yang bikin kalian kepikiran, overthinking atau nggak bisa tidur, itu bisa banget ditanyain lewat konseling bersama konselor sebaya maupun sama psikolognya berbinar. Lalu apalagi sih yang ada di berbinar selain ada konseling? Tentunya kita juga punya yang namanya psikotes dan juga ada satu lagi namanya produk kelas di berbinar. Tapi kalau kita mau spill sedikit gitu tentang psikotes, tentunya di sini tuh semacam tes psikologi pada umumnya. Cuma bedanya adalah tentunya kita pasti kasih harga yang lebih miring ya, harga yang lebih attainable, yang lebih bisa dijangkau sama kalian semua. Kenapa? Karena kita punya berbagai produk. Jadi kita sesuaikan sama apa yang kalian miliki, kalian secara finansial gimana, tentu bisa kalian share aja kemampuan bayar kalian kayak gimana. Nanti kita akan sesuaikan dengan itu. Dan tentunya di sana kalian bisa banget buat diskusi langsung sama admin yang ada di sosmednya berbinar. Kalian bisa tanyain kalau kalian pingin tahu tentang diri kalian di bagian apanya, gitu kalian bisa diskusin sama mereka. Jadi nggak salah ambil produk, karena di berbinar kita masih berbagai macam jenis tes, dan itu kalian bisa terfasilitasi banget di sana. Karena ada tes intelijensi, tes bakat minat, dan juga ada berbagai tes yang lainnya tuh bisa ngulik gitu ya, nge-explore kira-kira kalian tuh termasuk orang yang seperti apa, tes kepribadian, atau mungkin kalian pengen tahu sebenarnya potensi kalian tuh gimana, atau kalian pengen tahu sebenarnya nanti kalau aku itu mau kuliah, aku cocoknya kuliah jurusan apa, dan nanti kalau kerja nanti kerjanya di bagian apa atau jurusan apa, kayak gitu guys. Dan selain nanti psikotes, tentunya kita juga ada yang namanya kelas tadi yang aku bilang, yang kita sekarang lagi promosi tentang Berbinar Plus. Nah kebetulan ini Berbinar Plus lagi ada promo gitu ya. Kenapa? Karena ini konsepnya adalah bundling package. Jadi yang pasti kalau kalian pakai produk yang namanya Berbinar Plus itu di salah satu dari kan mau pakai itu, dan kalian mau pakein dua produk berbinar lainnya yang itu konseling sama psikotes, kalian dapat harga yang sangat murah banget guys. Jadi yang penting kalian daftar dulu di Berbinar Plus, terus kemudian kalian coba tonton videonya, kemudian kalian dapat mentoring dari ahlinya langsung, nanti kalian bisa pakai konseling sama psikotes dengan harga yang lebih spesial kayak gitu guys. Jadi itu tentang sekilas tentang berbinar. Di antara semua produk itu, termasuk kegiatan pada hari ini di Berbinar Here's to You, di mana kalian bisa konsultasiin apapun. Intinya kami di sini punya tagline, yaitu adalah selalu ada buat kamu, di mana kami pengen banget ngasih layanan jasa psikologi yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan kemampuan bayar kalian, dan tentunya dengan kualitas yang terbaik, meskipun nanti kalian hanya pilih produk yang paling murah atau mungkin produk yang paling mahal. Jadi kita gak akan beda-bedain, ini kita akan sesuai dengan kebutuhan kalian tanpa mengurangi kualitasnya, dan pastinya bisa dijangkau oleh masyarakat dari lapisan sosial ekonomi manapun dan dari daerah manapun gitu guys. Jadi jangan lupa buat cobain terus Berbinar, follow Instagramnya, follow TikToknya, dan juga jangan lupa tonton berbagai kelas yang sudah pernah kita buat di dalam YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Insightful Indonesia. Ini kalau kita malam hari ini bakalan bahas apa, Mas? Ini sih mas, ada yang kayak sebenarnya nggak tahu perasaan tidak tahu gimana ya, cuma pengen nanya aja sih. Kan kadang tuh ada beberapa orang, misalnya ini kan dia tuh cowok gitu kan, kalau misalnya posting apapun itu sama temen cewek itu biasa, tapi kalau sama temen cowok juga biasa. Tapi ada satu orang yang misalnya dia nih posting sama cewek, dibilang mainnya sama cewek terus, atau enggak kayak dibilang pacar, terus nanti kalau misalnya dia upload sama cowok, orang-orang agak mikir aneh gitu. Kenapa sih mas kok ada itu? Entah itu perasaan dia sendiri atau emang orang lain dia lihat dia kayak gitu gimana sih mas? Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh, orang itu merasa seperti itu kayak gitu loh. Ulangi lagi mas, jadi ada konten tertentu Instagram lalu kan gini kan, ada orang nih ya mas, dia tuh kalau misalnya posting sama cewek atau apa tuh dibilang kayak main sama cewek terus atau enggak apalah gitu. Padahal kan ya sebenarnya wajar kan kalau emang misalnya cowok deket sama cewek gitu kan. Tapi di satu sisi misalnya dia upload
apa waktu itu sama cowok, orang lain itu nggak lihatnya itu kayak oh temenan biasa, tapi orang lain itu nganggapnya itu kayak aneh gitu loh. Jadinya orang ini tuh jadi ngerasa kayak apa ya, dia tuh kayak bingung gitu loh kenapa orang lain ngeliat dia tuh kayak gitu gitu, padahal kan yang itu wajar aja kalau misalnya orang lain pun, misalnya orang lain upload sama temennya yang cowok gitu ya biasa aja padahal sama cowok, tapi kenapa kalau giliran dia tuh kayak kesannya tuh kayak aneh gitu loh mas, kayak gitu. Jadinya itu kok bisa sih muncul perasaan seperti itu tuh karena apa ya kira-kira? Jadi Apa karena perasaan diri sendiri atau gimana gitu? kalau dari pengalaman sebenarnya yang dialami Mas Jamal sebenarnya juga terjadi di beberapa orang lainnya, jadi nggak cuma dialami Mas Jamal aja, tapi ada beberapa versi di mana kalau sebenarnya kalau kita ngebahas tentang apa yang kita posting, apa yang kita tampilkan ke masyarakat, sebenarnya sebelum zamannya sosmed pun ketika kita tuh lebih banyak berkumpul, beraktivitas bersama lawan jenis atau sesama jenis, yang maksudnya kita berteman sama siapapun tanpa memandang lawan jenis apa jenis kelamin apapun gitu, itu pasti akan ada muncul pendapat dari lingkungan sekitar kita tentang bagaimana cara kita berrelasi. Dan itu sudah ada sejak zaman sebelum sosial media, dan ketika kita sudah punya sosial media, interaksinya itu jadi lebih mudah, lebih bisa menjangkau siapapun. Jadi setiap orang yang ada di belahan bumi manapun yang kebetulan punya hashtag yang sama atau lagi nyari hashtag yang sama dengan kita, dan kebetulan kita pakai itu, ataupun teman-teman yang mungkin nggak nge-follow kita tapi juga kebetulan akun kita lagi di open gitu ya, nggak kita close access gitu, jadi akhirnya bisa tonton juga. Dan pasti akan muncul pendapat atau yang sering kita sebut sebagai stigma masyarakat gitu ya, dan itu beda-beda untuk setiap orang. Dan ada beberapa versi yang seperti saya bilang tadi. Versi yang pertama mungkin ketika kita itu beraktivitas bersama dengan lawan jenis itu, mungkin akan ada banyak orang yang berpendapat kalau kita termasuk cowok yang playboy gitu ya, yang ketemu sama cewek terus kita setiap sama cewek kita foto bareng, terus kita aktivitasnya bareng sama cewek-cewek gitu kan. Dan itu termasuk intens, dimana sebenarnya kebetulan kita itu punya temannya sama teman-teman cewek, dan itu mungkin buat beberapa orang yang nonton atau yang melihat dari sudut pandang yang berbeda itu mungkin nggak terlalu kenal sama kita, akhirnya jadinya memperoleh pendapat yang tertentu, atau dia punya informasi yang itu bikin dia berpendapat kalau oh jangan-jangan ini si anak A ini ya sebenarnya dia tuh anak yang playboy ya, jadi mungkin buat kalian yang punya teman cewek atau apa jangan deket-deket lah sama dia. Jadi akhirnya muncullah dari stigma itu muncullah sebuah gosip gitu, yang itu mungkin sebenarnya nggak valid juga. Nah itu versi pertama. Dan versi keduanya ada juga yang situasi seperti ini, dimana kalau kita itu cowok dan ternyata kita itu fotonya sering bareng sama cewek, akhirnya ada muncul juga situasi dimana ada beberapa orang yang ngestigmanya negatif itu dengan cara oh jangan-jangan nih orang punya preferensi seksual yang berbeda nih karena temennya cewek terus semua, jadi jangan-jangan dia agak dalam tanda kutip beberapa orang menyebutnya sebagai melambai dan segala macam, yang itu tuh mungkin akhirnya merusak image tertentu atau merusak image dari orang yang sebenarnya foto dengan cewek-cewek tersebut. Sebenarnya kan orang juga belum tentu ngefoto atau ngeposting sesuatu konten yang itu sebenarnya belum pasti bakal bermakna seperti apa yang terlihat, bermakna seperti apa yang sebenarnya kita pikirkan gitu kan. Itulah yang kita bilang sebagai stigma masyarakat yang itu perlu divalidasi lagi. Nah, sebelum divalidasi jangan sampai itu kita sampaikan kode informasinya kepada orang lain gitu. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan ke orang lain sesuatu yang belum divalidasi, jatuhnya ini jadi gosip gitu. Dan kalau sekarang kita ngomong tentang undang-undang ITE gitu ya, itu agak semakin sensitif ya kalau kita salah informasiin sesuatu ke masyarakat lewat sosial media atau lewat platform digital apapun, jatuhnya nanti akan kena hukuman pidana gitu ya. Dan itu tentunya jadi akan bikin kita jadi terkena permasalahan tertentu yang itu nggak mau kita lakukan sebenarnya kan. Dan itu sebenarnya buat beberapa orang mungkin hal yang biasa, tapi mungkin buat beberapa orang itu sesuatu yang nggak nyaman. Jadi untuk itu saran saya memang kalau berada pada kondisi tertentu, maka kita harus pastiin dulu nih, kalau kita tidak cukup kenal sama orang yang kita mau, yang kita maksud, kita lagi komen, kita lagi mau kasih pendapat tentang orang itu, maka cukup itu sampai pada titik di dalam diri kita sendiri ya, jangan sampai keluar dari situ, jangan sampai itu muncul di posting atau itu kita ketik dalam X, dalam Twitter, atau kita sampein, kita screenshot, kita kirim ke WA-nya ke teman kita, kirim ke grup gitu kan segala macam. Dan itu sebenarnya belum valid informasinya. Jadi akhirnya nanti kalau kita menyampaikan informasi yang belum valid kepada orang lain, akhirnya muncul situasi yang dimana kalau di dalam psikologi komunikasi itu bersifat reduksionistik. Reduksionistik itu akhirnya makna sesungguhnya dari apa yang kita komunikasikan itu akhirnya semakin jauh dari asli, dari makna aslinya. Jadi yang mungkin aslinya
ini dua orang sudah bersahabat, lagi cowok cewek ini sudah bersahabat sejak SD gitu, kemudian karena baru kenal sama teman yang ngeposting ini saat kuliah, akhirnya dia berpikir loh ini cowok kan udah punya pacar kok sekarang jadinya kok sama cewek yang ini, akhirnya dipikir dia back burner atau apapun itu, yang akhirnya itu dia posting, dan dia karena baru kenal sekarang dia ngomongnya kayak gitu, jadi kan nggak tahu aslinya gitu kan. Akhirnya makna aslinya dari yang aslinya sebenarnya bersahabat menjadi berubah menjadi back burner atau selingkuh atau apapun itu, yang playboy atau apapun itu, akhirnya bikin si cowok ini punya image yang negatif di kalangan lingkungan masyarakatnya atau di kalangan lingkungan sosial dia berinteraksi kayak gitu. Nah, jadi sudah kita menganggapnya seperti itu, kita posting, ditangkap sama orang lain, ditangkap sama orang itu maksudnya dibaca sama orang lain, yang itu juga kebetulan ngefollow kita atau juga ngefollow orang yang ngeposting, terus dia share juga, dia reshare lagi, dia repost lagi dengan ditambahin sesuatu yang baru lagi, itu akhirnya semakin jauh dari aslinya, semakin jauh dari kenyataan. Ini kayak mirip sebenarnya kalau kita bahas ini tuh mirip ketika kita tuh kemarin yang beberapa teman-teman Sobat Binar atau yang lagi nonton acara ini, yang followernya Sobat Binar nonton kalau ada film yang namanya Budi Pekerti ya. Kan buat beberapa yang sudah nonton atau mungkin yang sudah tahu narasinya atau sudah sempat nonton teasernya, trailernya, atau bahkan sudah baca konten yang ada di Berbinar di Instagramnya Berbinar gitu ya, itu kalian akan tahu kalau sebenarnya sebegitu mudahnya informasi yang salah itu terlempar ke orang lain, terforward ke orang lain tanpa sebenarnya kita tahu sebagai orang yang pertama posting itu apakah ini data informasi yang benar apa enggak. Cerita sesungguhnya itu kan sebenarnya belum tentu kita tahu, dan kita sudah terlanjur ngeposting, kita tambahin bumbunya, terus kemudian orang lain menangkapnya beda dan itu diviralkan, ditambah hashtag, dibikin trending dan segala macam ya. Apalagi kalau kita berhubungan sama orang-orang yang bekerja sebagai buzzer gitu kan, dan kebanyakan mereka dari yang bekerja sebagai buzzer mungkin menangkap sesuatu itu yang penting adalah sesuatu yang itu viral dan itu bikin dia dapat pemasukan lebih. Nah itu yang kadang orang jadi makin salah paham, karena seakan-akan semakin banyak orang yang ngebahas itu, semakin orang banyak menggunakan hashtag yang sama, semakin banyak orang yang menggunakan informasi yang sama yang lagi trending topik di berbagai platform, maka itu artinya valid gitu kan. Dan belum tentu seperti itu. Kondisi aslinya itu sangat reduksionistik. Kondisi yang aslinya itu belum tentu benar seperti apa kata yang trending itu gitu kan. Apa yang trending belum tentu menggambarkan kenyataan sesungguhnya. Jadi ini sangat bahaya banget guys. Jadi kalau kita lagi baca story teman, feed teman, atau kita tonton tweetnya teman, atau kita lagi baca WA group dan itu membahas tentang seseorang yang sebenarnya kita juga gak terlalu kenal, maka paling bagus banget buat kita pertama itu jangan komen dulu, diem dulu gitu kan, diem dulu, pikir dulu kira-kira ini masuk akal atau enggak. Kalau memang kita itu punya intensi untuk komen, reply atau kita ngasih saran atau mau kita nge-repost atau kita mau follow ke orang lain, maka sebelum melakukan itu, sebelum bereaksi, maka kita perlu memvalidasi dulu ini benar apa enggak, atau apa sih manfaatnya buat saya gitu ya. Kalau ini tidak ada manfaatnya buat saya, so ngapain kita melakukan ini, melakukan sesuatu yang sebenarnya malah bikin orang lain jadi semakin terpuruk gitu kan. Bayangkan kalau kita berada di titik yang sama dan kita nggak bisa bangkit dari keterpurukan itu, maka apakah orang lain akan juga layak memperoleh hal itu. Jadi kembalikan selalu kepada kita, sebenarnya kita itu ada berada pada di posisi yang seperti itu apa enggak, dan itu nyaman apa enggak, itu harus kita pertimbangkan benar. Karena tentunya itu nggak enak kan, nggak nyaman dan segala macam. Nah, kita di sini juga ada kedatangan salah satu partner baru ya dalam obrolan kita, ada yang namanya Mas Leo. Selamat malam Mas Leo. Mungkin ada yang mau dibahas sama Mas Leo atau mau menanggapi yang barusan kita bahas bareng sama Mas Jamal 1418. Dia nanya sih mas, sifat kayak tomboy atau melambai itu bisa karena pengaruh sering main atau beda gitu tuh Mas Leonya tanya. Oh, dia udah chat di bawah ya. Oke, maaf Mas Leo baru baca, dan makasih banget Mas Jamal buat bantuin nge-up pertanyaan dari Mas Leo. Oke, ini bawah banget ya Mas Jamal, atau di tengah ada di atas? Kalau di saya langsung kelihatan sih. Barusan muncul ya. Oke, ya. Iya. Jadi Mas Leo nanya apa sifat kayak tomboy sama melambai itu bisa ada karena pengaruh sering main
beda gitu ya. Nah, jadi buat Mas Leo atau beberapa sobat binar yang barusan gabung di acara pada malam hari ini, sebenarnya kita perlu paham dulu sesuatu yang sebenarnya itu sangat relate sama kehidupan kita. Apa itu sebenarnya, apa yang kita lakukan saat ini, perilaku, sikap, dan kepribadian atau